A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat Isya, salat tarawih. Mudah-mudahan saum kita hari ini diterima Allah. Salat doa tarawih kita juga semoga menjadi ampunan dosa-dosa kita semua insyaallah. Malam ini hadis ke-9 dan hadis ke-21 insyaallah. Ya. Hadis ke-9 saya bacakan dulu redaksinya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apapun yang saya cegah dan larang dari kalian maka jauhilah. Apapun yang saya perintahkan kepada kalian maka datangilah, kerjakanlah semampu kalian. Sungguh yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan seringnya menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadirin, hadis ke-9 ini kalau kita mulai dari rangkumannya, saya izin merangkum dengan judul attitude akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk pembuktian bahwa kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah agar tidak menjadi slogan kosong, klaim tanpa saldo, mengklaim tanpa ada isinya itu gampang. Bapak Ibu, saya di rekening punya uang 100.000 triliun, mengklaim gampang. Jadi kalau dicek isi saldonya, cuma 10 juta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebuah klaim yang saldonya harus ada juga. Apa isi saldonya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Isi rekeningnya kalau dibuka, kita percaya semua yang diperintahkan pasti itu kebaikan. Attitude-nya seperti apa? Pembuktiannya seperti apa? Setelah kita bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadis ini saya kasih judul attitude kepada Rasul, adab kepada Nabi. Apa adabnya?
bahwa Nabi kalau melarang dan memerintahkan, manfaatnya tidak kembali kepada Nabi, manfaatnya kembali kepada yang diperintah. Kalau memerintahkan seseorang, manfaatnya kembali kepada yang memerintah, ada semacam konflik of interest gitu ya. Ada semacam konflik kepentingan. Oh, pantas nyuruh begini, ya dia ada kepentingan. Tapi kalau yang nyuruh kepentingannya ini demi kebaikan kalian, apapun yang saya suruh kerjakan, apapun yang saya larang tinggalkan, kalau tidak dikerjakan kalian sendiri yang hancur, saya tidak hancur. Ini rangkuman hadisnya dulu, kita mulai dari sini. Karena insya Allah waktu kita agak panjang sampai sahur. Jadi apa terjemahan hadisnya tadi? Apapun yang saya larang maka jauhilah, apapun yang saya perintahkan kerjakanlah semampunya, karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian banyaknya pertanyaan kepada Nabi dan banyaknya penyelisihan terhadap Nabi. Artinya kalau tidak nurut, yang rugi kalian sendiri. Saya nyuruh, saya melarang, itu bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Jadi perintah dan larangan Nabi bersih dari konflik kepentingan, bersih dari kepentingan pribadi. Dan perintah dan larangan yang bersih dari kepentingan pribadi itu lebih layak untuk diikuti karena lebih murni dan lebih tulus, lebih ikhlas. Sebagaimana kalau Allah masih perintah, yang dapat untung bukan Allah, yang rugi meninggalkannya juga bukan Allah. Karena perintah Allah dengan perintah Rasul satu paket, satu kesatuan. Ini rangkumannya. Kemudian kalau kita lihat lebih rinci, Rasulullah SAW dalam redaksi hadisnya ini membedakan antara larangan dengan perintah. Kalau larangan redaksinya fajtanibuhu, jauhilah, bukan tinggalkanlah. Kalau tinggalkan bahasa Arabnya fatrukuhu. Kalau fajtanibuhu, larangannya ada di sana, saya tidak mengerjakan, tapi diperintahkan jauhi, bukan sekedar meninggalkan. Dan redaksi seperti ini redaksi yang dulu digunakan oleh Allah di dalam surga untuk Nabi Adam. Wala taqraba. Jadi bentuknya hanya diganti, yang satu larangan, yang satu perintah. Wala taqraba, jangan kalian mendekati. Itu di surga ke Nabi Adam. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau di hadis ini kata Rasulullah, jauhilah. Itu juga. Kenapa larangannya? Kalau bahasa sekarang, larangan itu harus ada jarak sebagai tindakan preventif. Kalau sutet, kalau listrik tegangan tinggi, bukan jangan disentuh, tapi jangan dekat-dekat. Karena ada area yang berbahaya kalau didekati. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bukan hanya tentang Nabi Adam. Wala taqrabuz zina, wala taqrabu malal yatim, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati zina, jangan dekati harta yatim kecuali dengan cara yang baik. Jangan dekati salat kalau kalian sedang mabuk. Wala taqrabus salat wa antum, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Redaksi larangan itu bukan tinggalkan, tapi jauhi. Jauhi itu artinya buat jarak antara larangan dengan kita. Semakin jauh berarti semakin menjalankan perintah Rasulullah. Menjalankan perintah Rasulullah artinya menjalankan perintah Allah. Dan tergelincirnya Nabi Adam atau digelincirkannya Nabi Adam oleh syaitan itu ketika iblis syaitan berhasil membuat Nabi Adam mendekati yang dilarang oleh Allah. Tipu daya syaitan itu bukan nyuruh makan buah terlarang. Ini punten kalau dibuat ilustrasi begitu. Itu ada kebakaran di sana. Jarak kita dengan kebakaran 100 meter. Syaitan tidak akan nyuruh, ayo masuk ke dalam api. Enggak. Syaitan hanya akan nyuruh,
itu kebakarannya. Coba lihat lebih dekat, selangkah saja. Satu langkah tidak akan membuat orang merasa dia sudah berbuat dosa karena dia masih belum terbakar. Sementara instruksi dari Allah, wala taqraba, jangan dekati. Melangkah ke arah larangan itu sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba. Dan itu yang kemudian dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya dengan khutuwatis syaitan. Kalau bahasa sekarangnya, syaitan itu punya grand design yang dalam menggelincirkan manusia step by step by step by step. Tidak mungkin langsung disuntrungkan, didorong langsung ke dalam neraka. Cara mainnya adalah sedikit, selangkah, mendekat, sesenti. Bahasa Al-Qur'annya di surat Al-A'raf, fadallahuma bihurur. Dallah itu biasa digunakan kalau orang mau nimbang, timbangannya diturunkan sedikit demi sedikit talinya, sedikit. Itu namanya dallahuma bihurur. Ini redaksi larangan, bukan tinggalkanlah, tapi jaga jarak. Makin jauh jaraknya, makin menjalankan perintahnya. Adapun kalau mengerjakan perintah, kalau larangan jaga jarak, kalau perintah wa ma amartukum bihi, dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah, datangilah. Bahasanya sebetulnya bukan fa'alu, bukan fa'malu, tapi fa'tu minhu. Kalau tadi jauhilah, itu larangan. Kalau itu perintah, datangilah. Faktu itu dari kata ata yati, kata perintahnya faktu. Perintah Allah ada di sana, larangan Allah ada di sana, perintah Nabi ada di sana, larangan Nabi ada di sana. Jaga jarak yang jauh. Kalau ke sana, datangilah semampu kalian. Punten. Kalau menjauhi larangan, tidak ada perintah, tidak ada redaksi semampu kalian. Tapi kalau menuju perintah Allah, semampu kalian. Apa artinya? Artinya meninggalkan larangan Allah itu pasti mampu, karena sifatnya meninggalkan. Dan ini satu kesatuan. Makin mendekati perintah Allah, pasti makin menjauhi larangan Allah. Makin mendekat ke surga, pasti makin menjauh dari neraka. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka fa dalam bahasa Arab artinya fa sababiyah. Kalau ini tidak dikerjakan, maka akibatnya adalah fa-nya fa sebab. Maka sesungguhnya yang membuat hancur umat sebelum kalian adalah banyak bertanya. Apa maksudnya? Kalau ada larangan tinggalkan, kalau ada perintah datangi. Pengeluaran nanya lah. Kalau terlalu banyak bertanya, pasti hancur. Maksudnya bertanya yang tujuannya itu menunda-nunda menjalankan instruksi. Dan ini salah satu kisah yang Allah abadikan di Al-Quran. Kisah Bani Israel saat diperintah menyembelih sapi. Kata Nabi, ceritanya Bani Israel mereka ribut, hampir perang saudara. Gara-gara ada keponakan pengen harta pamannya, tapi nggak sabar nunggu meninggal pamannya. Akhirnya pamannya dibunuh. Modusnya jasad pamannya dilempar ke kampung lain, kampung sebelah. Akhirnya ribut kampung sebelah dengan kampung keluarga pamannya. Kamu ini pelakunya? Enggak. Kami difitnah. Tapi kan buktinya ada di jasadnya, ada di kampung Anda. Hampir ribut. Akhirnya mereka datang ke Nabi Musa. Musa, wahai Nabi Musa. Mereka tidak menyebut Nabi, wahai Musa. Bani Israel ke nabinya nyebut nama. Musa, kami punya masalah. Ada keributan, saling tuduh-menuduh, si fulan ngaku difitnah, padahal bukti forensiknya atau jasadnya ada di sana. Akhirnya Nabi Musa berdoa,
Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum innallaha ya'murukum. Bukan saya yang memerintahkan kalian, tapi Allah yang memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Apa reaksi Bani Israel? Atattakhizuna huzwa. Engkau ingin mengejek kami dengan menyembelih sapi. Nabi Musa jelas, Allah nyuruh kalian nyembelih sapi. Bani Israel meresponnya, engkau ngejek kami dengan cara menyembelih sapi. Ini salah respon. Bukan saya yang nyuruh, ini Allah. Tapi mereka menumpahkan kekesalannya ke Nabi Musa. Engkau nyuruh, engkau ingin menghinakan. Ini bukan saya, Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Bapak Ibu, Bani Israel ini salah satu contoh yang hancur gara-gara terlalu banyak bertanya. Dan pertanyaannya bukan pertanyaan untuk mengamalkan, tapi pertanyaan untuk menunda-nunda dalam mengamalkan. Kalau bahasa mudahnya begini, senangnya mendebatkan masalah bukan untuk mengamalkan ilmunya. Senangnya memperumit, memperinci, memperdetil, tapi dalam mengaplikasikannya rada hese, susah untuk diamalkannya. Akhirnya mereka bertanya, Musa, ud'u lana rabbaka, minta kepada Tuhanmu untuk kami, bukan Tuhan kita untuk kita. Tuhanmu, rabbaka, Tuhanmu. Engagementnya kurang dengan Nabi Musa dalam masalah ketuhanan. Tuhanmu, berdoa kepada Tuhanmu untuk kami. Sapinya seperti apa, Bapak Ibu? Kalau mereka langsung menjalankan perintah, maka sapi apapun itu sudah mencukupi. Mau hitam, mau putih, mau hitam putih, mau coklat, mau kuning, mau coklat, macam-macam bebas. Tapi semakin ditanya, semakin rumit, semakin sulit, dan semakin mengarah ke sapi yang selama ini mereka agung-agungkan. Saya penasaran awalnya, kenapa Bani Israel usyribu fi qulubihimul ijla, diresapkan ke dalam hati mereka cinta kepada sapi. Rupanya Bapak Ibu, nanti silahkan googling di Wikipedia misalnya, tulis Hathor, Hathor, Hathor. Apa itu Hathor? Dewi yang disembah oleh Firaun dan penduduk Mesir. Jelmaannya berupa sapi kuning. Jadi Bani Israel, apa bahasa kita sekarang, inferiority complex gitu ya, rendah diri, melihat wah Mesir bisa maju, wah peradabannya bisa berkembang, oh mereka ideologinya, lifestyle-nya, keyakinannya ke Dewi Hathor. Kalau kita pengen maju seperti Mesir, kita juga harus lifestyle-nya begitu. Mentalnya sudah kalah, melihat kemajuan, akhirnya akidah warisan Nabi Ibrahim tergadaikan. Yang masuk ke dalam hati mereka adalah akidahnya Firaun. Kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimah sejarahnya, bangsa yang kalah akan menjadi follower bangsa yang menjajah. Kata Ibnu Khaldun. Dan yang lebih berbahaya bukan penjajahan fisik, tapi kalau mentalnya sudah kejajah. Fir'aun sudah mati, Fir'aun sudah tenggelam, Bani Israel sudah merdeka, tapi ideologi penjajahnya masih ada. Bani Israel sudah merdeka, wah Fir'aun sudah mati, tapi urusan sapi kita masih nggak bisa lepas dari ideologinya Fir'aun. Cerita tentang Baqarah. Bani Israel kalau disuruh oleh Allah pertanyaannya banyak, kritisnya luar biasa. Umurnya gimana Musa? Umurnya pertengahan, la faridun wala bikrun. Warnanya safra faqi'un,
Entar. Sapinya yang kayak gimana sih? Kata Nabi Musa, Allah berfirman sapinya yang nggak pernah dipakai ngebajak sawah, nggak pernah mengairi sawah, nggak ada bercaknya sama sekali. Tusirul arda wa la tasqil harta musallamatul la syiyada fiha. Bapak Ibu, bandingkan sikap Bani Israel ke nabinya dan sikap Bani Israel ke Samiri. Samiri itu kalau bahasa sekarang influencer, konten kreator yang narsis, ingin mengeksploitasi kebodohan Bani Israel. Samiri bikin konten, kalau bahasa sekarang, Samiri bikin seni, patung sapi bentuknya emas, kemudian diumumkan, ini Tuhannya Musa, ini Tuhan kalian semua. Ya, mereka nggak kritis ke Samiri, tapi mereka sangat kritis ke Nabi Musa alaihissalam. Kalau urusannya urusan keburukan, gercep luar biasa. Kalau urusannya urusan ketaatan, kritisnya bukan main. Itu Bani Israel. Kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Jadi karena malam ini ada dua hadis, saya mencoba merangkum. Hadis pertama ini tentang attitude kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau larangan semakin jauh jaraknya semakin baik, kalau perintah semaksimal yang kita bisa. Karena kalau sebaliknya itu akan menghancurkan. Punten. Bahkan Nabi pun bisa jadi korban kalau umatnya menyelisihi nabinya sendiri. Contohnya perang Uhud lah begitu. Sederhananya perang Uhud. Pemanah stay di sini, jangan tinggalkan pos kalian apapun yang terjadi. Mereka melanggar, 70 sahabat syahid, Nabi terluka, pasukan kocar-kacir, dan mereka kalah. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu ikhtilafihim ala anbiya'ihim kathratu masailihim wa ikhtilafihim. Banyak nanya, ingin merinci tapi menunda aplikasi, dan yang kedua menyelisihi berita. Baik, ini hadis yang ke-9. Kemudian kita loncat ke hadis 21. Hadis 21 dari Abi Amr, ada yang mengatakan namanya Abi Amroh atau kunyahnya Abi Amroh, nama aslinya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, Sufyan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang saya enggak akan bertanya lagi ke orang lain selain kepada engkau. Saya mohon izin ngasih judul hadis ke-21, rangkuman Islam. Kalau ada orang yang bertanya, misalnya ada orang penting, pejabat tinggi, VVIP, kemudian minta ke kita, "Pak, sini, Anda saya undang ke kantor saya, tolong presentasikan tentang Islam, tapi 1 menit saja karena waktu saya sibuk. Tolong presentasi tentang Islam 1 menit saja, setelah itu saya mau ada meeting yang lainnya. Kira-kira apa yang akan kita sampaikan?" Karena kalau kita terlalu panjang lebar Islam itu sudah. Ya Rasulullah, singkat saja ya Rasulullah, rangkuman Islam yang saya nggak akan tanya lagi ke orang lain. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah kemampuan untuk merangkum banyak makna dalam sedikit kata, atau istilahnya jawami'ul kalim. Jawami yang mengumpulkan, kalim itu statement. Statementnya singkat tapi isinya padat. Kata Nabi, Islam itu Islam itu deklarasi, Islam itu ucapan deklarasi,
Saya percaya Allah dan selamanya akan percaya. Jadi rangkuman Islam adalah komitmen untuk terus percaya ke Allah dan dideklarasikan. Saya percaya Allah, selamanya saya akan percaya. Itu Islam. Selesai. Hadisnya begitu. Qul amantu billah. Kita mengalami musibah. Saya percaya Allah tidak akan mengecewakan saya kalau saya ikut perintahnya. Ya Allah, jangan kecewakan saya. Itu Islam. Tukang sihir, mereka sujud setelah bertarung dengan Nabi Musa, tarung sihir. Dalam sujudnya mereka, kami percaya kepada Tuhannya Musa, kami percaya kepada Tuhannya Harun, kami percaya kepada Tuhan semesta alam. Qul amantu billah. Kemudian setelah itu istiqomahlah. Apa maksudnya istiqomahlah? Siap nanti kalau diuji masih tetap percaya ke Allah. Apa ujiannya? Kita tahu tukang sihir Firaun kemudian diancam, disalib, dipotong, dimutilasi. La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum. Saya potong tangan kalian, saya potong kaki kalian, saya gantung kalian semua. Saya masih percaya Allah daripada Firaun. Itu Islam, rangkuman Islam. Susui anakmu, hanyutkan ke sungai. Percaya Allah atau percaya logika sendiri? Percaya Allah atau percaya hawa nafsu? Percaya Allah. Ya Allah, saya percaya kalau saya menjalankan perintahmu, saya pasti tidak akan dikecewakan. Saya hanyutkan ke sungai. Hanyut ke sungai, dapat kabar dari anak perempuannya. Ibu, ada apa teh? Itu si Ade. Ade kenapa? Ade masuk ke dalam istana. Istana siapa? Istana Fir'aun. Istana Fir'aun. Kan di dalam istana Fir'aun teh ada Fir'aun yang nyuruh semua bayi untuk disembelih. Sekarang bayi laki-laki masuk ke dalam istana. Kira-kira masih tetap percaya ke Allah atau tidak? Tadi Allah yang nyuruh, kalau takut keselamatan anaknya, hanyutkan ke sungai. Sekarang anaknya setelah dihanyutkan ke sungai, malah masuk ke istana Fir'aun. Islam itu, saya tetap percaya ke Allah, walaupun sekarang sudah masuk istana Fir'aun. Enggak, ya Allah, saya tetap percaya, engkau tidak akan mengecewakan saya. Itu Islam. Ibrahim, engkau tinggalkan kami ke siapa? Ibrahim, kau mau pergi kemana? Ibrahim, apakah ini perintah Allah meninggalkan kami di sini? Ya. Oh, baiklah. Saya percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Qul amantu billah. Tapi siap-siap, setelah itu bakal diuji. Tsumastaqim. Bekalnya habis, cuaca panas, anak nangis. Masih percaya ke Allah? Aduh, hanya akalnya Tsumastaqim. Enggak. Saya masih tetap percaya ke Allah. Masih tetap percaya ke Allah. Lari bolak-balik dan akhirnya keluar dari Zam-Zam. Qul amantu billah. Nabi Ibrahim. Sembahlah Allah. Allah Tuhannya langit, Allah Tuhannya malaikat, Allah Tuhannya bintang. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim terikat tangannya, di depan ada api. Masih percaya ke Allah? Qul amantu billah. Saya masih beriman ke Allah. Tsumastaqim. Dan lanjutkan. Itulah Islam. Intisari dari ajaran Islam adalah percaya sepenuhnya ke Allah dan konsisten. Sehingga Islam bermasalah kalau bahasa sekarang apa? Punya trust issue ke Allah. Suuzon ke Allah, komplain dengan takdir Allah. Sebetulnya kalau dikaitkan, waktunya sedikit lagi habis. Bapak Ibu, saya izin merangkum istiqomah itu dalam 4 hal. Jalan yang lurus yang selalu kita minta dalam surat Al-Fatihah itu sifatnya ada 4. Untuk mengukur jadi parameter apakah kita sudah berada di jalan yang lurus atau belum. Ada 4 cirinya. 1, memuji Allah. 2, sikap kita jadi lebih pengasih dan penyayang. 3, selalu mengingat setiap perbuatan ada balasan.
Dan yang keempat, pikiran dan perasaan didominasi oleh Allah. Tolong ulangi, apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang kalau kita lewati, kita banyak memuji Allah, tidak banyak komplain dengan takdir Allah. Berarti jalan hidup kita sudah lurus kalau Allah Maha terpuji. Yang kedua, kalau sikap kita jadi lebih pengasih dan penyayang, berarti kita sudah berada di jalan yang lurus. Yang ketiga, kalau kita lebih berhati-hati dalam bersikap karena semua ada balasannya. Dan yang keempat, kalau pikiran perasaan didominasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rangkuman dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sifat 4 ini adalah Shiratal Mustaqim. Karena ayat Al-Qur'an itu menafsirkan satu dengan yang lainnya. Ayat sebelum dengan ayat setelahnya itu punya hubungan fungsional lah gitu. Apakah saya sudah ada di jalan yang lurus? Tinggal dicek. Apakah saya lebih banyak memuji Allahnya atau lebih banyak komplain dengan takdir Allahnya? Apakah saya lebih dominan dengan sikap dan sifat kasih sayang, atau lebih dominan dengan julid, nyinyir, jebras-jebris, jutek dan seterusnya? Apakah saya sadar setiap perbuatan akan dibalas, Maliki Yaumiddin? Dan siapa yang mendominasi pikiran dan perasaan sehingga na'bud dan nasta'innya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah imsak. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini dua hadis 9 dan hadis 21, rangkumannya hadis 9 attitude kepada Rasul, hadis 21 rangkuman ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.